Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kekhalifahan Bani Umayyah, khususnya sejarah dan peradaban Islam masa kekhalifahan Umayyah di Cordoba pada tahun 929 sampai 1031 Masehi. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, saya Adisa Rauza Hoirunisa dengan NIM 205211185, kemudian Fatimah Azahro dengan NIM 205211196, kemudian Encep Anwar Fauza dengan NIM 205211199, dan Alivia Firmansyah dengan NIM 205211200. Pada presentasi kali ini, teman kami Fatimah Azahro tidak dapat mengikuti presentasi karena telah keluar dari UII. Next. Selanjutnya, mengenai Bani Umayyah akan dijelaskan oleh Encep. Baik, terima kasih Abisa atas waktunya. Langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai Bani Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari seorang yang bernama Umayyah bin Abdi Syam atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I. Itu salah seorang sahabat Nabi Muhammad, lalu menjadi khalifah yang memimpin pada 661 sampai 680 Masehi. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun yang terdiri atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun dan pemerintahan di Cordoba, Spanyol selama 275 tahun. Nah, kemunculan Bani Umayyah ini yang pertama yaitu ada peristiwa pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Pengangkatan Utsman bin Affan dipilih secara bermusyawarah oleh 6 orang yang sudah ditugaskan oleh Umar bin Khattab, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Utsman bin Affan dipilih karena paling senior. Dan yang kedua yaitu peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang dibunuh oleh para pemberontak. Faktor yang menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh salah satunya adalah karena Khalifah Utsman bin Affan difitnah membagikan kekuasaannya pada keluarga dan saudaranya, yaitu dari Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, maka Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, yaitu dengan segenap kaum muslimin beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini dengan pembaiatan oleh segenap kaum muslimin. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada perang Siffin yang merupakan peperangan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Diawali ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib meminta Muawiyah meletakkan jabatan gubernurnya. Namun Muawiyah menolaknya, bahkan secara terang-terangan menentang Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya yaitu peristiwa Tahkim yang diartikan sebagai persetujuan antara pihak Sayyidina Ali dengan Muawiyah yang berselisih dalam menerima putusan secara adil dalam perselisihan mereka. Yang keenam yaitu terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu pengangkatan Hasan sebagai khalifah.
Pengangkatan Hasan bin Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib ini sebagai khalifah tidak disenangi oleh Muawiyah karena Muawiyah merasa lebih pantas menjadi khalifah, baik dilihat dari usia maupun pengalaman. Sehingga kemudian Muawiyah keberatan untuk baiat kepada Hasan. Sama seperti keengganan juga untuk baiat kepada Sayyidina Ali yang menyebabkan timbulnya perang Siffin. Yang terakhir yaitu peristiwa perjanjian pada tahun Jamaah. Perjanjian ini adalah perjanjian damai antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Berdasarkan perjanjian damai ini, pemerintahan harus diserahkan dari Imam Hasan kepada Muawiyah. Nah, di sini terdapat silsilah keturunan Bani Umayyah. Pada silsilah ini terdapat 14 orang khalifah yang memimpin pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Khalifah yang pertama menjabat yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, sedangkan khalifah yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Adapun urutan khalifah-khalifah yang menjabat pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini adalah yang pertama Muawiyah 1 bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid 1 bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah 2 bin Yazid, yang keempat Marwan 1 bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid 1 bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar 2 bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid 2 bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Al-Walid 2 bin Yazid 2, yang ke-12 Yazid 3 bin Al-Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Al-Walid, yang ke-14 atau yang terakhir Marwan 2 bin Muhammad. Dan Khalifah Bani Umayyah ini berkuasa selama 90 tahun. Nah, kebijakan politik pada masa kekuasaan Bani Umayyah yang pertama yaitu memindahkan ibu kota ke Damaskus. Selanjutnya penyempurnaan sistem administrasi negara dengan membentuk departemen. Yang ketiga kelas masyarakat. Yang keempat pengangkatan putra mahkota. Yang kelima perluasan wilayah ke daerah utara, timur, dan barat. Dan kebijakan lainnya menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mendirikan Masjid Agung di Damaskus, membuat mata uang bertuliskan kalimat syahadat, mendirikan rumah sakit di berbagai tempat, pengembangan seni, terutama seni bahasa, seni suara, seni rupa, dan seni bangunan, dan pemberian hadiah terhadap para ulama, ilmuwan, dan seniman yang berprestasi. Materi selanjutnya mengenai perluasan wilayah akan dijelaskan oleh Alivia. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perluasan wilayah. Perluasan wilayah ini dibagi menjadi 3, ada di daerah timur, utara, dan barat. Di daerah timur, perluasan diarahkan ke wilayah seberang Sungai Oxus dan wilayah Sidrun. Beberapa daerah di India berhasil dikuasai dan penaklukan sampai perbatasan negeri. Di daerah utara, ditujukan untuk menaklukkan ibu kota Romawi Timur, yaitu Konstantinopel. Lalu ada di daerah barat, yaitu mengarahkan ke daerah Afrika Utara dan meluaskan ke daerah Andalusia atau Spanyol dan Eropa Selatan atau Perancis. Next. Peristiwa penting yang terjadi dalam Bani Umayyah yaitu ada Amul Jamaah, ada Perang Karbala, ada ekspedisi Konstantinopel, kemudian ada ekspedisi Spanyol, dan ekspedisi Sind. Next. Masa kekhalifahan Umayyah di Cordoba pada tahun 929 sampai 1031 Masehi.
Kekhalifahan Cordoba. Kekhalifahan Cordoba atau yang dalam bahasa Arabnya itu Khalifah Cordoba adalah kekhalifahan yang memerintah di semenanjung Liberia atau Andalusia dan Afrika Utara dari tahun 929 hingga 1031 Masehi. Berpusat di Cordoba, sekarang terletaknya ada di Spanyol. Next. Berikut merupakan peta wilayah Cordoba. Peta wilayah Cordoba di sini berwarna hijau. Bisa dilihat ada beberapa daerah di dalamnya. Next. Pemerintahan Cordoba. Pemerintahan sebelumnya berbentuk keamiran atau emirat. Perubahannya menjadi kekhalifahan terjadi pada tanggal 16 Januari 929 Masehi. Pada saat Amir Cordoba Abdurrahman III mengangkat dirinya sebagai khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula bahwa Al-Muqtadir, kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Ia berpendapat bahwa saat ini merupakan saat yang paling tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Karena itulah, gelar ini dipakai mulai tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman III pada tahun 931 sampai 961 Masehi. Kemudian ada Al-Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Dan yang terakhir ada Hisham II pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Next. Pencapaian-pencapaian pada masa Cordoba. Yang pertama yaitu, pada masa Cordoba, sukses besar di bidang perdagangan dan juga kebudayaan. Yang kedua, didirikannya banyak mahakarya bergaya Islam di Spanyol, misalnya Mezquita dan Masjid Raya Cordoba. Yang ketiga yaitu, didirikannya Universitas Cordoba. Next. Selanjutnya, pencapaian lainnya yaitu perpustakaan memiliki ratusan ribu buku. Yang kelima, masyarakat dapat menikmati kemakmuran dan juga kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu pembangunan kota berlangsung dengan cepat. Selanjutnya, kemunduran masa Cordoba. Seluruh khalifah Cordoba berasal dari dinasti Umayyah, yang sebelumnya menguasai Timur Tengah tetapi dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah. Kekuasaan Cordoba dianggap sebagai salah satu masa kejayaan Islam di Iberia, namun mulai melemah pada tahun 1010. Awal dari kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Andalus adalah ketika Hisham al-Mu'ayyad Billah naik tahta dalam usia 11 tahun. Oleh karena itu, kekuasaan aktual berada di tangan para pejabat. Kemunduran pada masa Cordoba dimulai pada tahun 981, ditandai dengan Muhammad bin Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Dia seorang yang berhasil menancapkan kekuasaannya dan menyebarkan wilayah kekuasaan Islam. Kemudian pada tahun 1002, digantikan oleh putranya, yaitu Abdul Malik al-Muzaffar, yang masih dapat mempertahankan keunggulan negaranya. Pada tahun 1008, digantikan lagi oleh Abdul Rahman Syanjul. Dalam beberapa tahun saja, negara yang tadinya makmur dilanda kekacauan dan akhirnya kehancuran total. Pada tahun 1031, Khalifah Hisham III mengundurkan diri sebagai khalifah. Next. Beberapa orang yang dicoba untuk menduduki jabatan itu tidak ada yang sanggup memperbaiki keadaan. Akhirnya, Dewan Menteri yang memerintah Cordoba menghapus jabatan khalifah. Ketika itu, Al-Andalus sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu yang disebut dengan nama Taifa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.